Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk part yang kedua, bagian yang kedua dari rangkaian soal-soal, yaitu fahmul makruh. Ya, part yang pertama fahmul masmu', part yang kedua itu fahmul makruh. Apa itu fahmul makruh? Memahami apa yang dibaca, maksudnya memahami teks yang tertulis, atau dengan kata lain, ini untuk menguji kemampuan reading. Nah, berarti akan ada teks yang diberikan di sini. Dan sedikit tips di sini, biasanya kalau ya tahun-tahun lalu itu jika ada soal fahmul makruh biasanya mengambil dari kitab-kitab yang sudah tenar, misal kitab silsilah, ya kitab Arabiyah Baina Yadai, atau kitab Al-Qiraah Ar-Rasyidah, dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Arabiyah Lin-Nasiin dan seterusnya. Nah, baik. Maka di sini kita akan lihat ada sebuah teks yang kita diminta untuk memahaminya, dan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks itu nantinya. Kalau antum yang sudah pernah belajar silsilah, ya ta'limil lughah yang kitab qiraahnya, ya antum akan dapati kan di setiap dars itu pasti ada teks, kemudian ada pertanyaan setelahnya yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, baik. Teksnya di contoh soal kali ini atau tryout kali ini itu berjudul As-Sidqu wal Kadibu. Nah, As-Sidqu wal Kadib, ya, kejujuran dan ya kedustaan. Inna khuluqas sidqi ragma su'ubatihi wa huwa sahlun liman arada. Khuluq di sini merupakan mufrad dari kata akhlak. Ya. Sungguhnya khuluq sidqi tadi yang mudhofun ilaih di situ. Ragma su'ubatihi. Ragma su'ubati artinya ragma su'ubatuhu artinya ya betapapun su'ubah dari kata sa'bun sulit. Betapapun sulitnya, bahwa sahlun dia adalah suatu yang mudah sebenarnya, liman arada bagi yang ingin atau bagi yang berkehendak. Fal'an kun sadiqan wastaqim ala dzalika tiwala hayatika. Kun ini fi'il amr dari kata kana yakun, sadiqon ismul fa'ilnya, wastaqim istaqim dari istiqamah, istaqama istaqim istaqim ala dzalika. Dzalika di sini maksudnya ala sidq. Tiwala hayatika. Tiwal di mana mada hayatika, sepanjang. Nah, fa inna dzalikal khuluqa qabilun litahqiq law aradna wa azamna. Fa inna dzalikal khuluq maksudnya khuluq as-sidq qabilun litahqiq. Nah, kalimat qabilun litahqiq ini kalau dicari satu persatu kata per katanya, qabilun itu artinya menerima. Tahqiq artinya pengaplikasian. Nah, berarti secara letter lah, qabilun litahqiq itu artinya menerima pengaplikasian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi kalau kita artikan seperti itu kurang tepat dalam hadis. Nah, kita katakan fa inna dzalikal khuluqa qabilun litahqiq artinya akhlak itu ya mungkin untuk diterapkan. Ya, mungkin untuk diterapkan. Misalkan ada kawan kita yang mengatakan, wah, ayo kita pergi ke ya tempat ini dan tempat itu ya besok. Nah, kemudian antum kebetulan besok juga kosong waktunya sehingga tidak ada halangan insya Allah untuk ikut pergi. Maka antum katakan ya rencana ini qabilun litahqi, ya mungkin untuk dilaksanakan. Ya, artinya besar kemungkinan dia bisa terjadi. Lau aradna wa azamna. Arada yuridu, hendak, wa azamna. Azam itu tidak hanya sekedar berkehendak, ya, tapi bertekad. Baik, jadi kalau hendak dan bertekad. Billahi alaik. Kalimat billahi alaik ini kalimat sumpah. Ya.
sama dengan makna wallahi. Arjuka roja yarju, ini berharap, antugoyiro hayataka wala takdiba, ya, abadan wallahu ma'aka. Antugoyiro, ya, goyaro yugoyiru mana, ya, badala yubadilu, merubah. Arjuka antugoyiro hayataka, untuk merubah hidupmu, wala takdib bada, ya, dan tidak takdib abada. Ya, ini fiil dari kata al-kadib tadi. Kemudian abada bermakna selama-lamanya. Wallahu ma'aka. Ya. Dan Allah bersamaimu. Ma'aka. Ma'anta. Nah. Wahal ba'dal jannati matlabun. Ya, perhatikan susunan kalimat seperti ini. Wahal ba'dal jannati matlabun. Kalau kita artikan secara kata per kata, kita artikan, dan apakah setelah surga ada cita-cita? Ya, itu penerjemahan kasarnya ya. Tapi bisa kita perhalus dengan mengatakan, apakah ada cita-cita yang setinggi dan semulia surga? Itu maksudnya. Baik. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, inna sidqa yahdi ilal bir. Yahdi artinya yadullu, mengantarkan dan menunjukkan kepada albir. Albir bermakna al khair, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan albir atau al khair itu menunjukkan kepada al jannah. Wa innar rajula la yasduqa wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Wa innar rajula, seseorang dalam Islam, la yasduqa, ya, dia berbuat sidq, wa yataharra, ya, dan senantiasa berusaha untuk melakukan itu, menjaga asidq itu di dalam hatinya. Hatta yaktuba, maka kemudian Allah catat dia sebagai orang yang siddiq. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada orang yang berusaha, ada effort untuk menerapkan akhlak ini, maka Allah akan tetapkan dia sebagai orang yang siddiq. Ya, siddiq ini ya, sipo mubalaghah dari kata as-sidqu tadi, dari kata as-sadiq. Nah, ya, jadi ya, dia tidak hanya sekedar sadiq, tapi siddiq, tingkatnya lebih tinggi lagi. Tingkatnya lebih tinggi. Ini menunjukkan berarti ya, dia senantiasa memelihara akhlak. Tidak hanya sekali dua kali. Nah, itu tadi dikatakan ya taharro. Ya taharro di situ fi'il mudhari, artinya senantiasa. Wa innal kadiba, sebaliknya, al-kadib yahdi ilal fujur. Ya, al-fujur lawan dari al-bir tadi. Yang mengantarkan kepada al-fujur, kefajiran. Pelakunya disebut fajir, yang perbuatannya sebutnya al-fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan al-fujur itu mengantarkan kepada an-nar. Wa innar rajula la yakdziba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Nah, ya, kebalikan dari wa innar rajula la yasduqa tadi, seorang la yakdzib, dia melakukan perbuatan kadzib, hatta yaktuba indallahi kadzaba, maka kemudian ya, Allah akan catat dia sebagai orang yang kadzab. Nah, artinya dia senantiasa mengulang perbuatan itu, ya, kemudian ya, Allah catat, Allah tetapkan dia sebagai orang yang kadzab, bukan hanya kadzib tapi kadzab, levelnya lebih tinggi daripada kadzib. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Naam, man laha lahu fajrul ajri hana alaihi zalamut taklif. Sebuah kalimat yang indah sekali. Man laha, barang siapa yang laha, laha artinya dhahara, ya, terang, muncul, jelas. Fajrul ajri, fajar, dilibatkan seperti sebuah fajar. Fajar apa? Al-ajr. Al-ajr ini balasan, pahala, utamaan. Hana alaihi, hana artinya ringan, mudah. Ya, zalamut taklif, kegelapan taklif.
Nah, di terjemahan lengkapnya, barang siapa yang muncul bagi dia, terang bagi dirinya, fajar pahala itu, maka akan terasa mudah bagi dia kegelapan taklif. Apa itu taklif? Taklif yaitu pembebanan syariat. Ya, orangnya disebut mukallaf, gitu ya. Taklif, taklif syariat, kita diharuskan sholat, puasa, zakat itu taklif. Ya, itu disebutnya taklif. Dan orang-orangnya disebutnya mukallaf. Taklif itu pembebanan syariat berat. Ya, syariat itu berat untuk diemban. Nah, maka dia diibaratkan seperti itu alam kegelapan di sini, susah gitu. Akan tetapi kegelapan taklif itu akan terasa mudah bagi orang yang melihat di ujung sana cahaya pahala, ya, fajar dari pahala. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang paham pahalanya apa dari suatu pembebanan syariat, maka akan terasa mudah ibadah untuk dilakukan. Begitu. Ya, baik. Ulang sholat tarawih. Ya, 23 rakaat, 11 rakaat, yang meskipun berjam-jam, itu akan terasa ringan bagi dia. Ya. Kalau dia tahu keutamaan pahala bagi orang yang sholat tarawih. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sebaliknya, ibadah sekecil apapun, kalau orang itu tidak paham pahala yang Allah janjikan di situ, maka akan terasa berat bagi dia. Nah, itulah kenapa banyak sekali hadis-hadis Nabi, ya, Nabi kita SAW ya, mengajak kita untuk melakukan amal-amal ibadah itu dengan cara menyebutkan pahalanya. Ya, sholatlah ini pahalanya sekian, puasa ini pahalanya sekian. Nah, itu makna dari kalimat man lahalahu fajrul ajri hana alaihi dhalamut taklif. Akan terasa ringan perbuatan ibadah itu kalau kita tahu pahalanya. Wa man yastaqillu hadzal ajr. Dan siapa yang menganggap sedikit meremehkan pahala ini. Pahala yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Pahala sidq itu mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Siapa yang menganggap kecil pahala ini? Pahalanya nggak main-main, balasannya surga. Nah, ini kalimat pertanyaan tentunya bukan untuk dijawab ya. Kalimat pertanyaan sini retorika, pertanyaan retoris begitu. Ada nggak orang yang meremehkan pahala surga? Nggak ada. Nah, innahul jannah. Ya, karena pahalanya adalah surga yang kita bicarakan. Wa inna taklif. Ya, sidku hayyinun jiddan amama hadzal ajril azim. Maka pembebanan yang kita maksud di sini adalah pembebanan untuk melakukan as-sidqu. Ini adalah sesuatu yang berat, taklif ya. Ya, ya, tapi dia adalah hayyinun jiddan. Dia adalah sesuatu yang rendah sekali, kecil sekali, sedikit sekali. Amama hadzal ajril azim. Di depan pahala yang besar ini. Gitu loh. Ya, pembebanan syariat ini dibandingkan dengan pahalanya, nggak sebanding, lebih besar pahalanya gitu. Nah, artinya apa? Ya, tugas dan rewardnya jauh lebih besar reward yang diberikan. Nah, tugasnya kecil, ya, ya, tapi pahalanya besar atau reward balasannya besar. Baik, itu dia teksnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berkaitan dengan teks tadi. Yang pertama adalah ma'aksu asid. Apa aksu? Aksu artinya didu, ya, antonim, lawan kata. Nah, kalau sinonim maka dikatakan murodif. Ya. Murodif itu sinonim, aksu atau didu itu antonim. Baik, tadi pertanyaan seperti ini pertanyaan tentang mufradat. Nah, yang diuji di sini adalah hafalan kosakata antum, penguasaan kosakata. Makanya kalau antum menghafalkan kosakata, kosakata dasar yang antum sudah hafalkan itu coba cari ya lawan katanya atau sinonimnya. Ya, kabirun, atau tahu kabirun artinya besar, tapi apa tahu merodipnya apa. Nah, begitu. Jadi untuk memperkaya kosakata bisa dikembangkan dengan cara seperti itu. Nah, dan ada kamus-kamus yang memang mengumpulkan kosakata-kosakata seperti itu. Ya, bagi yang berminat untuk melihat
kamus PDF-nya, kamus Thalib gitu ya. Untuk bisa tulis di kolom komentar. Ya. Kita akan uploadkan nanti kamus Thalib yang mengumpulkan kosakata dasar beserta sinonim dan antonimnya. Ya, dasar-dasar dulu ya. Nah, baik. Jadi ma'aksu asid, apa antonim dari kata asid? Ya, al-jannah tak mungkin. Nah, dia ya surga mananya? Ya, dia lawan katanya an-nar. Ya, asidku yang nggak mungkin, masa lawan katanya sama. Nah, maka tersisalah pilihan al-kadhib. Ya, asidku lawannya adalah al-kadhib. Baik. Kemudian soal yang kedua, ma makna ya tughayyiru. Tughayyir, ya ghayyara yughayyiru. Ya, itu dari kata taghyir, taghayyur, perubahan, merubah artinya. Kalau taktubu nggak mungkin, artinya menulis. Tukifu artinya memberhentikan. Tantabih artinya memperhatikan. Ya, tuhawilu, nah ini dia. Tuhawilu ini sama dengan tughayyir. Nah, ya, jadi antum lihat akar katanya. Tughayyiru itu dari kata taghyir. Kata taghyir insya Allah sering antum lihat ya, kata taghayyur. Ya. Barang siapa yang yughayir, ya, barang siapa yang merubah batas tanah dalam hadis, barang siapa yang merubah ciptaan Allah, ya, itu bahasa Arabnya tughayir. Nah, tuhawil itu dari kata tahwil. Kita mendengar istilah tahwil kiblah, perubahan arah kiblat. Nah, jadi kalau antum blank misalkan tidak tahu sama sekali arti dari kata-kata itu, coba antum cari di hafalan antum ada nggak kata yang mirip sekali dengan kata itu. Tuhawil antum nggak pernah dengar. Tapi kalau dilihat-lihat ini mirip dengan tahwil. Nah, tahwil antum tahu artinya. Kan nggak jauh-jauh dari situ artinya. Nah, lihat ya. Baik. Itulah penting menghafalkan akar kata itu ya. Awala yuhawilu tahwil. Itu akar katanya. Ya, tuhawil. Ya, itu perubahannya, mudhari'nya. Baik. Kemudian yang ketiga masih pertanyaan seputar kosakata. Matlab jam'uhu matalib. Nah, tadi kan dikatakan di teks, ya, apakah halnya minal jannati matlabun, ya, apakah ada tujuan atau cita-cita yang lebih tinggi daripada surga. Nah, jamak dari kata matlab itu adalah matalib. Ya, apakah ini kalimat yang benar? Ya, ya, apakah ini suatu pernyataan yang bernilai benar? Kalau tidak, maka antum pilihlah. Kalau benar, naam. La adri, tidak tahu. Ya, rubama itu mungkin. Ya, yang dal nggak mungkin dipilih. Ya, rubama itu nggak mungkin jawabannya itu ya. Kemudian la adri, ya juga nggak mungkin. Ya, pasti la atau na. Maka di sini jawaban yang benar adalah na. Karena ya, dalam ilmu sorof, kalau ada kata berwazan maf'al, ya, jamannya itu mafa'il. Ya, maf'al, jamannya mafa'il. Misalkan kita katakan ya, madhab, madhab fikih, jamannya madahib. Ya, masjid juga zamannya masajid. Nah, karena masjid sebenarnya awal mulanya berasal dari kata masjid. Cuman di kasratul istimal jadinya masjid. Masjid zamannya masajid. Nah, kita mengisi makan ya. Isi makan yang berawalan mama itu biasanya zamannya mafa'il. Wazan. Baik. Ini jawabannya nah, benar. Kemudian soal rabi, kalimat sahlin muradifu usab. Kata sahlun, muradifnya adalah sobun. Benar apa tidak? Ya, sahlun artinya mudah. Muradif tadi artinya sinonim. Sobun artinya sulit. Nah, berarti mudah. Sinonimnya adalah sulit. Ya, tidak salah berarti. Nah, seharusnya apa? Kalimat sahlin kita katakan didduhu. Ya, didduhu sobun. Baik. Kemudian soal al-khamis, al-jannah aqsuhu an-nar. Al-jannatu aqsuhu an-nar.
ada na'am, la dari atau rubbama. Jannah didduhu an-nar. Aksu tadi artinya antonim ya. Ini jawabannya tentu na'am. Ini tentu mudah. Kemudian yang keenam, kalimatu al-khuluq mufradah wa jam'uhu al-akhlaq. Kata khuluq itu adalah ya mufrad, ya jamaknya adalah al-akhlaq. Ya, jawabannya na'am. Kalimatu al-khuluq mufrad, jamaknya adalah al-akhlaq. Jadi kalau kita katakan al-akhlaq berarti al-islamiyah. Kita jamak karena jamak ya berarti sifatnya muannats. Baik, nomor 7, ma mana yahdi. Yahdi ya, mananya adalah ya dulu. Ya, di sini ada pengecohnya yaitu yanalu ya. Yanalu artinya mendapatkan. La adri kulluha khata. Ini bisa jadi ini jawabannya tapi jauh kemungkinannya. Untuk cek dulu yang dua ini. Nah, pengecohnya di sini ya. Salah satu dari keduanya pasti jawabannya ya. Yahdi itu sendiri dari kata huda. Ya. Huda jelas belum tahu artinya kan. Meskipun nggak tahu arti kata Yahdi, belum tahu arti kata huda, huda petunjuk, maka Yahdi nggak akan jauh dari kata petunjuk, yaitu memberi petunjuk. Nah, kemudian ya dulu, mungkin antum nggak tahu arti katanya dulu, tapi di hafalan antum ada kata dalili. Tentu antum tahu arti kata dalili. Dalili artinya petunjuk. Nah, berarti ya dulu juga artinya memberi petunjuk. Sama dengan ya Yahdi. Ma makna itu maksudnya muradifnya biasanya. Muradif dari kata Yahdi. Jadi kalau ma makna ya, suatu kata itu maksudnya biasanya adalah muradifnya atau penjabarannya. Kalau yanalu sendiri itu dari kata nala yanalu artinya memperoleh. Kalau ini kan tadi ada di teksnya ya. Kalau antum bingung misalkan di pertanyaan ini yanalu atau ya dulu, coba ya pasangkan ke teksnya, kembalikan ke teksnya mana yang lebih cocok. Ya, coba antum kan ganti kata yahdi di dalam teks tadi ya dengan kata yanalu, pas nggak itu kalau diganti dengan itu. Baik. Kemudian soal al-asamin, pertanyaan yang ke-8, istaqim tiwala hayatika. Mana tiwala hayatika? Ya, istiqomahlah tiwala hayatika. Ya, kita katakan ya, di sini muddata. Ya, tiwala artinya sepanjang. Ya, itu dari kata tawil. Ya. Mudah artinya semasa. Kullu artinya seluruh. Mada artinya sepanjang. Ya, berarti ini semuanya jawabannya benar. Kalau semua jawabannya benar, kita pilih yang dal. Itu ya kulluha sahihah. Nah, baik. Jadi tiwala hayatika itu maknanya sama dengan muddata hayatika, kulla hayatika atau mada hayatika. Sini dia sebagai dhorof. Baik. Dan nomor 9, ma muradib kalimatu albir. Muradib dari albir ini sudah kita sebutkan tadi di teksnya. Albir itu artinya kebaikan. Ya, maka muradibnya adalah al-khair. Albir ini dari kata ini diambil kata abror. Abror itu ya pelakunya, jamaknya. Ya, kemudian albir itu perbuatan, jenis perbuatan baik. Ya, maka kalimat itu albir itu artinya kebaikan. Anda katakan birrul walidain. Di al-khairu bil walidain, perbuatan baik kepada walidain. Nah, kalau al-fujur itu maknanya sama dengan asyar, keburukan. Asyukur itu suatu yang baik juga, tapi dia artinya kan syukur. Jelas, bukan itu berarti pilih. Baik. Jadi kalau untuk bingung di sini nggak tahu artinya sama sekali misalkan, nggak tahu pakai metode eliminasi, kira-kira mana nih yang nggak mungkin menjadi jawaban. Gitu. Baik. Kemudian nomor 10, jamak kalimah al-kadhib. Al-kadhib ya, jamaknya adalah al-kadhibuna. Nah, bukan al-kudzab atau al-kadzab atau al-kadzub, al-akzu, al-subah, bukan. Ya. Jadi kalau wazannya fa'ilun itu biasanya jamaknya jamak mudzakkar salim ya. Ya, ya bisa salah satunya jamak mudzakkar salim. Jadi jamak dia itu bisa lebih dari satu. Jamak ada satu kata benda itu bisa lebih dari satu. Misalkan thalibun
Atau bisa mengatakan talibuna, bisa mengatakan tulabun, gitu ya. Nah, tapi di sini al-kadzib jamaknya yang benar adalah al-kadzibuna. Ini pertanyaannya agak bermasalah sebenarnya ya. Nah, tapi karena untuk dasar misalnya yang benar adalah al-kadzibuna. Baik. Adapun al-kadzub yaitu sifat mubalaghah. Al-kudzab ini sebenarnya al-kadzab mungkin maksudnya ya. Al-kadzab juga sifat mubalaghah. Dan al-ukzubah itu dia bukan isim fa'il dia ya. Al-ukzubah itu artinya ya, perbuatannya kedustaan. Ya, kisah-kisah bohong itu namanya al-ukzubah. Ya, sama dengan khurafat. Baik. Kemudian yang 11 ya, biasanya ada 15 sampai 20 pertanyaan biasanya. Baik, itu tadi pertanyaan seputar kosakata. Sekarang pertanyaan seputar mafhum. Apa yang dipahami dari teks tadi? Wa man yastaqillu hadzal ajr, wa man yastaqil. Nah, apa yang dimaksud dengan yastaqil ini sebenarnya pemahaman kosakata ya. Kosakata juga di sini tapi ya lebih kompleks begitu. Wa man yastaqillu, yastaqil itu dikata qalil. Ya, jawaban yang benar adalah ya tabiruhu qalil. Ya, tabirnya menganggapnya dikit. Ya, yusbihu hurran artinya menjadi merdeka. Ya, yastaqillu, ya, yusbihu hurran itu juga boleh diartikan yastaqil artinya yusbihu hurran menjadi merdeka. Karena dari kata istiqlal, ya, istiqlal itu kemerdekaan. Nah, boleh sebenarnya diartikan, tapi di kalimat ini nggak nyocok. Gitu. Nah, konteks kalimatnya. Contoh tadi, wa man yastaqilu hadzal ajra, itu nggak cocok diartikan dengan yusbihu hurran. Nah, yang jim yakilu dari kata qalil. Nah, jadi kalau ada yastakilu, yakilu itu jauh bedanya. Ya. Kalau ada kata yastakilu, ada huruf yasin di depannya, itu artinya menganggap. Yastakilu. Nggak semua bermakna begitu ya, tapi biasanya yasta itu bermakna menganggap. Sedangkan yakilu tidak ada makna menganggap. Yakilu artinya sedikit sudah, nggak menganggap sedikit, memang meyakini sedikit, memang begitu. Gitu. Misalkan ada air sedikit, ya memang beneran sedikit. Maka di situ kita gunakan yakilu. Tapi kalau ada orang meremehkan sesuatu, ya, sesuatu yang sebenarnya banyak tapi diremehkan, maka itu gunakannya yastakilu. Nah, itu bedanya ya. Yastakilu dengan yakilu. Yakilu beneran qalil. Yastakilu bisa jadi dia kathir. Baik. Sesuaikan saja dengan apa namanya kalimatnya tadi. Kalau antum artikan yakilu di kalimat di atas tadi, waman yastakilu antum artikan dengan waman yakilu, nggak nyocok. Nah, yakilu fil lazim, ya nggak nyocok. Yastakilu itu fi'il muta'addi. Baik, nomor 12, man laha lahu fajrul ajri hana alaihi dhalamut taklif. Man laha. Laha itu dari kata laih, ya, sesuatu yang zahir, yang muncul terang. Ya. Sebutnya dhahara berarti. Laha itu fil madiyah. Laha yaluhu, di mana dhahara yadhharu. Nah, di mana nazara enggak. Ya, kilahuma sahih juga tidak, kilahuma khata juga tidak. Yang benar adalah dhahara. Man laha lahu fajrul ajri, di mana man dhahara lahu fajrul ajri. Baik. Nomor 13, kadzab aksu siddiq. Ya, kadzab aksu siddiq. Nah, ya sama-sama sifat mubalaghah ya. Tapi itu sifat mubalaghah yang bermakna sangat. Ya. Kalau kadzib itu orang yang berbohong. Kadzab itu yang jadikan itu sebagai kebiasaannya. Atau dia berbohong sekali tapi tetap besar misalnya mengaku menjadi nabi. Misal muslimah atau tentang. Nah, itu bedanya dengan al-kadzib. Kemudian sedih itu bukan hanya sekedar shadiq, tapi dia sedih mubalaghah. Nah, jika mubalaghah itu wazannya ada banyak, tapi paling masyhur ini yang wazan fa'alun. Ya. Baik. Kemudian 14, ajru sidqi yasir. Pahala sidq yasir. Yasir itu artinya sederhana, sedikit, ya, kurang, itu mana yasir. Nah, maka benar apa tidak ini? Jawabannya adalah
Ya, kemudian nomor 15 kalimatut taklif jam'u takalif. Ya, kalimatut taklif jam'u takalif ala wazan mafa'il. Nah, ini jawabannya. Nah, benar. Taklif artinya pembebanan ya. Taklif jamaknya takalif itu benar. Ya, sama seperti kalimat ya. Misalkan tasbih ya. Tasbih itu bisa dijamak tasbihat atau tasabih atau ta'lim. Ta'lim yang bermaksud ya. Ta'lim bisa dijamak menjadi ta'alim ya, pendidikan ta'alim. Baik. Jadi ya, wazan taf'il itu jamaknya biasanya tafa'il, meskipun tidak semua ya, tapi kebanyakannya seperti itu. Baik. Kemudian nomor 16 as-sidqu hayyinun jiddan amama hadzal ajril azim. Ma muradifu hayyin? Apa sinonim dari kata hayyin? Hayyin itu sinonimnya sahlun. Hayyin itu sebenarnya adalah hina sebenarnya ya. Tapi kalau di contoh kalimat tadi nggak mungkin kita katakan as-sidqu hina gitu ya. Dalil enggak. Kita katakan sahlun. Ya. Baik, boleh nggak diartikan dengan qalilun di situ? Nah, kalau diartikan dengan qalilun juga sebenarnya bisa. Ya, bisa di sini kemungkinan bisa untuk jawab ya kilahuma sahih juga sebenarnya benar di sini ya. Tapi menurut ya anak pribadi sepertinya lebih tepat sahlun di sini ya. Kenapa? Karena di kalimat sebelumnya sudah kita ambil kata yastaqilu gitu. Ya, yastaqilu. Nah, wallahu alam di sini ya bisa jadi jawabannya yang jim bisa jadi. Baik. Atau bisa jadi alif saja jawaban. Baik. Kemudian nomor 17 yang punya jawaban yang tepat nomor 16 ini silahkan tulis di kolom komentar beserta alasannya kenapa memilih jawaban itu. Baik, nomor 17 majam au kalimati ar-rajul. Apa jama dari kata ar-rajul? Nah, rajul laki-laki itu jamaknya ar-rijal. Nah, kalau ar-rajil itu mufrad ya, nggak mungkin. Ar-rajil ini jamaknya dal, ar-rajiluna. Kalau ar-rajil artinya orang yang jalan kaki. Ya, fihi rijalun misalkan ya'tuna min kulli apa dikatakan di ayat tentang wa'adzin fil nasi bil hadiyatu karijalan. Nah, kadang kata rajil ini jamak rijal juga. Nah, jadi dia bisa rijal, bisa rajiluna, jamak dari kata rajil ya. Tapi kalau al-arjul itu jamak dari kata rijlun, kaki. Ya. Jadi rijlun arjul. Ya, rajulun rijal, rajil rajiluna atau rijal. Nah, baik. Kemudian pertanyaan yang ke-18, kalimatu ajar mufradah jamu ajir. Nah, ajar jamaknya ajir. Benar apa tidak? Ya, ini lah. Ya. Ya, yang benar adalah ujur. Ya. Ajrun jamaknya ujur. Ujur sain, pahala pahala. Nah, ajar itu bisa bermakna upah atau pahala. Baik. Jadi kalau ada isim yang wazannya fa'lun seperti ajrun ini, biasanya jamaknya enggak wazan fa'ilun, ya, bukan fa'ilun jamaknya. Bisa jadi ada tapi tidak banyak begitu. Biasanya kalau wazannya fa'lun itu, ya misalkan kita katakan apa? Ajrun wazannya fa'lun dan jamaknya fu'ulun. Dia biasanya jamaknya fu'ulun. Apa contohnya misalkan? Misalkan kata fathun, ya, fathun, pembebasan. Ini kita artikan jamaknya adalah futuhun, gitu ya, jarak. Nah, kalau yang seperti ini kan itu masalah pola saja ya. Ya, seperti ini antum ya coba recall hafalan antum ya yang antum tahu gitu ya. Kalau antum nggak tahu ajar jamaknya ajir apa bukan, coba cari kata lain yang mirip dengan ajar dari sisi wazan. Ya, jerum wazannya fa'lun. Bantu mencari kata yang semisal yang antum tahu artinya ya. Fathun, oh fathun itu jamaknya futuh.
Ajrun seharusnya ujur, berarti ini salah. Gitu cara jawabnya ya. Nah, nomor 19, fa inna dzalika lahuluq qabilun litahqiq. Mana hadil jumlah qabilun tahqiq artinya tadi yumkin ya. Asidku yumkin tahqiquhu, memungkinkan untuk diterapkan, dilakukan. Yang 20, na'im ismun min asma'il jannah. Ya, na'im, jannatun na'im itu nama dari nama-nama surga. Ya, ini pertanyaan tambahan saja ya. Jawaban na'am. Baik. Ya, itu dia ikhwah. Yang kedua, pahmu al-makruh. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk pada yang ketiga. Pembahasan tentang al-qawaid al-lughawiyah. Ya, kaidah-kaidah dalam lugah. Situlah di pertanyaan seputar nahwu sorof di situ nanti. Baik, naktafi bihadza ikhwah, wallahu taala ala wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.